Oke, sebelumnya kenalin dulu nih, nama aku Ipit Dan aku Puput, kita dari dari HIW. HIWR gitu. Nah, jadi ada ini Mang, ada panggilan khusus, panggilan sayang gitu kan buat orang-orang yang dengerin podcast HIWR gitu. Namanya Wavers, gelombang Hmm. e gitu. Wavers gitu. People, Mm, people. Wavers. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut nih Mang ya, mau kenal Mang Adi lebih lanjut gitu kan. Kita kenalan-kenalan dulu nggak sih sama Mang Adi gitu. Nah, kalau Boleh, Mang Adi, boleh nggak nih memperkenalkan dirinya? Silahkan. boleh kenalan dulu. Mamang dulu Pak, dari kalian dulu nih. Udah nih. Sekarang boleh lanjut Mama. ke mamangnya. Oke, salam kenal semuanya. Terima kasih kesempatannya. Eh, ini senang karena nostalgia juga jadinya. Dan terima kasih sekali lagi kesempatannya. Salam kenal. Saya Adi dari Busa Pustaka, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Oke. Salam kenal Mang Adi dari founder Busa Pusaka dari Lampung. Oke, mungkin karena podcast kita temanya itu dalam menyambut Hari Literasi Internasional ya, Mang ya, di Hmm. tanggal Ya. 8 September nanti. Itu kita mau nanya dulu deh, Mang. Kalau dari Mang Adi sendiri tuh literasi itu apa sih, Mang? Dan kenapa literasi itu penting banget untuk semua orang di semua kalangan? Literasi itu kan sebuah kemampuan. Jadi literasi itu pun pengertian adalah kemampuan manusia untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Kemampuan manusia untuk merdeka. Artinya bahwa sebuah hal yang penting gitu. Karena literasi itu mungkin sebuah hal yang khususnya di Indonesia itu memandang literasi hanya baca. Ngomongin giat literasi baca, kegiatan literasi baca, volunteering literasi baca. Padahal literasi itu banyak. Ada literasi baca, tulis, sains, budaya, eh, digital, dan banyak lain sebagainya, musik. Dan itu memang artinya adalah kembali lagi ke kita, gitu. Kayak misalnya sukanya baca, artinya mengembangkan kemampuan membaca itu untuk kehidupan. Terus literasi tulis, kemampuan kamu menulis. Nulis itu juga kamu bukan berarti kamu harus kayak misalnya kayak nulis buku atau apa gitu, enggak. Kamu bisa nulis jurnal misalnya sesuai dengan kuliah teman-teman nih HI nih kan, anak HI Unpad. Wah, seneng nih nulis jurnal nih tentang politik sekarang atau tentang keadaan internasional. Dan itu pun ada harganya, ada nilainya gitu. Lalu juga kemampuan kalian bermusik dan apapun itu. Jadi kalau ngomongin literasi ya literasi adalah kemampuan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan merdeka. Lalu kalau dia ngomongin seberapa pentingnya ya penting karena untuk kehidupan kita. Kita hidup harus sejahtera, kita hidup harus merdeka, tapi tetap dalam setara agar kesenjangan itu nggak terjadi gitu. Iya sih, Mang. Kan kalau kata filsuf Prancis ya, Mang, kata Descartes, katanya kan kalau kita berpikir kita ada. Tapi kalau kata aku, Mang, kalau seandainya kita tanpa baca, kita nggak bakal ada, Mang. Wih, serem ya. Quotes, quotes. Keren ya. Jadi memang harus kayak gitu gitu. Kayak aku di sini ada yang ada beberapa volunteer, kebanyakan ya. Mamang ini stoa banget ya. Stoik ya, stoikisme ya, Mang ya. Eh, Mamang itu nggak pernah peduli tentang pandangan orang ke Mamang. Karena penampilan ya mungkin ya. Karena Hmm. penampilan saya itu lebih ke pang ya. Artinya Nah, ya. ya kayak gitu deh gitu ya kan. Kalau motoran pakai dogmat segala macem. Skena, skena, Mang, sekarang namanya. Iya, mamang-mamang skena lah ya. Dan eh, tapi akhirnya semua orang punya sudut pandang lain. Oh, Mang Adi literasi, Mang Adi gayanya emang kayak gitu. Karena saya sendiri nggak pernah terlalu pusing tentang cara pandang orang lain.
Saya nggak pernah pusing tentang orang berpikir ke saya kayak gimana. Karena Hmm. yang saya pikirin adalah apa yang harus saya lakukan untuk langkah saya ke depan, gitu. Nah, Anak zaman sekarang, mamang perhatiin, itu sampai nggak bisa tidur sampai ke pagi lagi. iya lagi. Mikirin sebuah hal yang belum tentu kejadian. Overthinking. Mental blocknya lumayan. Ini bukan membandingkan generasi 80 90-an sama generasi sekarang, bukan gitu. Tapi karena kalian sudah disuguhi oleh berbagai banyak hal lewat media gitu. Ada yang kalian sampai misalnya kayak Jungkook jadi Mas Crush gitu ya segala macam. Akang-akang EXO jadi hal yang mempengaruhi diri. Itu nggak apa-apa. Selama itu membuat kalian baik. Ada beberapa teman yang sampai karena tertarik dengan K-pop sampai mereka usaha. Hmm. Ada yang sampai mereka mengembangkan sebuah hal yang baik. Akhirnya sekarang jadi setiap ada kegiatan tamu-tamu Korea datang ke Indonesia, dia jadi tour guide-nya dan segala macam. Bahwa itu kan akhirnya membawa yang baik gitu. Cuma yang jadi masalah adalah overthinking yang berlebihan. Dan stoa dan stoicism maksudnya memang ya hal yang baik sih untuk kita karena itu Iya. bertentangan dengan agama juga kan. Dan makanya kayak kemarin penulis filosofi teras Bang Henry Manampiring juga memang sahabat Mamang juga datang ke Lampung, bela-belain datang ke Lampung, nginep, bikin ikut kegiatan sama anak-anak, terus kita ada bedah buku ngomongin tentang Stoa. Dan itu ya pada akhirnya ya itu tadi, literasi yang berkembang, literasi yang hidup lewat berbagai sudut pandang gitu. Anak muda jangan kebanyakan overthinking. Setuju bang, setuju, setuju, setuju. Aduh, tapi menarik ya bang kalau ngomongin soal stoa gitu kan, betapa itu berpengaruh banget gitu kan buat diri kita. Nah terus juga aku tadi gak expect banget gitu, Mamang kenalan sama Mang Heri Manimpiring ya masalah namanya. Keren banget Mang, kece, kece. Ya, kita karena sama-sama di jalur literasi dan memang apa ya kalau teman-teman juga banyak julukin Mamang stoa dari lahir. Tapi sebenarnya nggak tahu juga gitu loh, karena emang anaknya kayak gini gitu. Hmm. Bodo amat tapi bodo amatnya yang tentang pandangan dan omongan orang lain. Empati itu harus tetap. Makanya kalau kayak di Busa Pustaka ke anak-anak Mamang ada nerapin beberapa hal gitu. Tiga hal utama, adab, empati, ilmu. Karena kamu punya ilmu sebanyak apapun tanpa adab dan empati, akhirnya terjadi pembodohan. Gitu. Kamu harus punya adab, empati. Itulah yang membuat kamu akhirnya kamu akan bodoh amat tentang pandangan orang lain, tapi akan kamu melakukan jalan di jalan yang baik. Gitu. Kita nggak perlu agamis, gitu. Karena yang dibutuhkan dalam kehidupan dan diajarkan oleh semua agama kan kebaikan. Yap. Gitu. Jadi kita yang penting jalan lurus. Makanya Mamang selalu ke anak-anak, ke teman-teman volunteer. Sekarang volunteernya juga udah 4 ribuan nih, udah lumayan kewalahan juga akhirnya kan. Eh, Berpikir dan mengajak mereka selalu berpikir tentang tiga hal utama dalam hidup, adab, empati, ilmu. Gitu. Utamakan itu, baru kita mantap dalam langkah hidup. Gitu. Setuju, setuju Mang kalau gitu. Nah, tapi Mang, kan kalau kita ngomongin soal literasi gitu kan ya, kan kemarin juga sempat dibahas kalau misalnya anak HI itu omongannya kan soal literasi, tapi dari negara-negara lain ya biasanya. Kayak waktu itu aku juga pernah baca dan sedikit-sedikit cari tahu nih, waktu itu kan Mang Adi pernah notice juga soal literasi, revolusi literasi yang ada di Kuba. Nah, kalau menurut Mamang gitu kan, kalau itu kan Fidel Castro-nya biar apa ya, biar orang-orang tuh jadi melek literasi, terus juga kayak ini kan biar nggak buta huruf lagi gitu. Nah menurut Mamang tuh bisa nggak sih kalau seandainya apa yang dilakukan Fidel Castro juga dilakukan di Indonesia? Itu yang sedang saya upayakan. Revolusi literasi Indonesia.
kita terlalu rame tentang minat baca rendah. Wes. Padahal enggak gitu. Kamu nggak baca buku, tapi setiap hari kamu baca caption, Twitter, apapun itu, gitu. Minat baca kita tinggi, tapi kalau untuk di buku, bukan minat bacanya yang rendah, tapi terlena dari ketiadaan akses. Ya. Kita harus mengakui bahwa di gedung-gedung perpustakaan yang ada di sekitar kita itu tidak lengkap bukunya. Kita harus mengakui di sekitar tempat tinggal kita bahkan tidak ada akses membaca. Gitu. Sebuah hal yang harusnya dilakukan berpuluh-puluh tahun lalu. Dan ya itu tadi, revolusi literasi nasional merupakan program Busa Pustaka lewat buku sampai pelosok yang sampai sekarang saya terus jalankan. Saya berjalan itu dari tahun 2016-an. Bagaimanapun juga Indonesia itu adalah rumah, negara adalah rumah. Kalau pemerintahan itu orang tua, mau ditegur, dikritik segala macam, hajar nggak apa-apa. Tapi jangan pernah menyinggung sebuah kata yang bernama negara dan Indonesia. Sekarang anak-anak yang mamang urus sekolahnya ada 241 anak. Mamang bayar sekolahnya setiap tahun. Fasilitasin sekolahnya. Yang kuliah satu di kedokteran, di Unila. Satu di Unpad, sastra Rusia. Artinya apa? Kok ngapain mama ngurusin sebanyak itu? Ya itu jalan saya untuk merdeka semua. Sampai akhirnya volunteer tergerak hatinya. Yuk kita bergerak. Tapi gerak kita jangan menilai ini sebuah pengabdian. Nilai ini sebuah hobi. Karena kalau ngomongnya pengabdian nih, kadang mental belum siap. Makanya volunteer tuh kadang datang tuh, udah kayak mau datang konser kalau ke sekolah rakyat tiap hari Minggu. Set, nongkrong. Kadang bahkan waktu itu pernah dia bawa kayak karpet gitu. Bukan apa ya. Yang kayak kain orang kalian suka gaya-gaya piknik gitu deh. Gitu ya kan. Oh iya. Gitu bawa keranjang. Tuh sama anak-anak baca. Nggak apa-apa. Busa Pustaka adalah kebebasan kalian berkarya. Untuk adik-adik kalian dan kalian sendiri. Gitu. Makanya volunteer-volunteer pada enjoy. Kita ngelukis dan ini tahun kedua pameran lukisan anak-anak dan volunteer Busa Pustaka di Jepang. Juli sampai Desember ini kita masih pameran di Shirokawa Gallery Jepang. Pembuktian bahwa Busa Pustaka bukan cuma baca, karena literasi itu luas, tapi dimulai dari dasar yang kuat, yaitu baca. Gitu. Benar-benar banget. Bang, tapi kalau seandainya kita nyangkut-nyangkut, nyerempet-nyerempet dikit gitu kan. Tadi kan Bang Adi bilang soal sebenarnya tuh Indonesia bukannya nggak mau baca gitu orang-orangnya, tapi eh, fasilitasnya gitu kan, sarananya yang nggak ada gitu. Nah, tapi menurut Mamang nih ya, ini pertanyaan sebenarnya di luar ya, tapi aku penasaran banget nih sama Mamang. Menurut Mamang tuh kayak adanya yang pinjaman gratis kayak Puspersnas atau apa ya, aku lupa namanya. Itu ada aplikasi digitalnya gitu kan buat peminjaman online buku-buku. Nah, itu menurut Mang Adi tuh efektif gak sih buat meningkatin minat baca orang Indonesia? Tipusnas sampai sejauh ini dibaca hanya mereka yang memang sudah terbiasa membaca. Iya sih. Gitu. Karena bukan nggak ada ya, masih suatu hal yang aneh di Indonesia. Tahu-tahu kamu ucuk-ucuk tiba-tiba ya kan. Itu download di handphone, install aplikasi Pusnas. Hmm. Terus kamu baca buku segala macam. Itu sebuah hal yang aneh gitu menurut kebanyakan orang dan saya sendiri itu termasuk hal yang aneh. Iya sih. Karena diawali dengan fisik bukan digital gitu. Apalagi di kawasan pelosok. Hmm. Ngomongin digital apa yang mau diakses gitu. Iya. Sinyal
ada, HP nggak ada. Internet aja Gitu. susah emang ya. Iya, kamu mau nelpon pakai data seluler biasa aja itu nggak bisa, Hmm. susah. Karena ada beberapa titik di sini Mamang harus naik pohon alpukat untuk Segitunya ya. bisa sinyal. Untuk nelpon ngabarin orang rumah, aku udah sampai. Susah itu. Dan itu pun kadang harus yang kayak kita yang darurat, telepon darurat. Hmm. Karena emang gak ada sinyal sama sekali. Gitu. Tapi itu menunjang. Sampai akhirnya yang biasanya baca cuma beberapa genre aja yang dia suka sampai akhirnya meluas. Gitu. Itu juga artinya bukan aplikasi yang sia-sia gitu ya. Cuma memang untuk di masyarakat sendiri butuh benar-benar pendampingan. Karena masyarakat Indonesia sudah terlena dari ketiadaan akses. Gitu. Kayak gitulah kurang lebihnya. Iya deh Bang. Thank you Bang jawabannya. Nggak penasaran lagi nih. Nah, itu berarti sebenarnya yang paling penting tuh emang kita harus nge-reach out bagian-bagian pelosok yang memang belum terkena belum kenal banget sama literasi yang gitu ya. Iya, dan di kota-kota besar juga banyak banget gitu. Kayak termasuk di sekitar kampus kalian. Iya. Itu yang bikin kadang mama gregetan gitu. Karena di sekitar dalam nih yang masuk kos-kosan ya. eh ya apa sih ada di situ yang ada ricisnya kan ada kan Yang banyak konsisten sih. yang sebelahnya yang menuju kos-kosan gitu-gitu tuh di Pak dalamnya ya. kan banyak tuh di situ aja kamu bisa cek akses bacanya gitu dan nggak ada salahnya HI peduli dari Mm-mm. himpunan HI Unpad untuk bergerak itu keren banget nggak ada kata terlambat dalam sebuah pergerakan. Berarti kita bisa mulai dari yang terdekat dulu aja ya, Mang ya. Ya ngapain Jojo misalnya kayak wah kita bakal gelar lapak baca di alun-alun Bandung gitu. Cuma kalian mau jalan-jalan aja ke Bancai, Pasar Baru. Iya lagi. Alasan doang sebenarnya. Artinya lihatlah yang terdekat gitu. Karena memang ada sedikit kekurangan dari kampus-kampus di Indonesia, termasuk yang di Lampung itu sendiri. Mereka pengabdian sampai jauh, tapi yang di sekitar kampusnya untuk akses baca aja nggak ada. Gitu. Pengabdian sampai ke pulau terluar segala macam tapi sekitar kampusnya tidak terbangun dengan baik. Kita harus nengok, emang kita harus nengok dulu ya orang-orang yang dekat kita baru Betul. keluar gitu, jadi balik. Nah, tapi Mang, kita mau nanya lagi nih, kan Mamang katanya pendiri ya, pendiri atau penggagas adanya Busa Pustaka nih. Nah, bisa diceritain mungkin Mang gimana sih apa ya proses-proses berdirinya gitu, dan kenapa sih Mamang bisa sampai kepikiran bikin Busa Pustaka itu? Pusat pustaka ini berdiri nggak sengaja. Kenapa tuh? Dulu mamangnya sales yang harus naik motor ratusan kilo Yo. di Provinsi Lampung, distributor. Hmm. Jalan sabun colet tuh mamang yang Nana biru itu ya sabun coletnya. Jadi harus pulang pergi naik motor ratusan kilo masuk ke kampung-kampung pelosok-pelosok sampai suatu pagi jam 10-an Mamang dicegat sama segerombolan anak-anak SD. Aduh, Mamang serem. kira bank, karena biasa Mamang itu akhirnya satu motor itu bisa 5 anak ikut. Empet-empetan loh akhirnya. Karena mereka pada jalan kaki jauh kan SD-nya kalau di kampung kan. Ternyata nggak nebeng. Jadi mereka bilang gini ke Mamang. Om, tambahin kami uang 50.000 untuk kami beli sabu. Anak SD. Um, lebih detailnya mereka ngomong kayak gini. Om, tambahin 50.000 kami beli sabu. Sabu-sabu tuh. Jadi di seberang jalan di pos ronda kayak gitu ada gardu gitu, pos gardu gitu. Lagi pada ngisep pakai botol-botolan gitu. Ngisep sabu. Anak SD sama anak SMP.
Mamang itu kan kalau keluar kota naik motor itu selalu gayanya kayak polisi, maksudnya pakai jaket tebel gitu. Hmm. Padahal karena takut masuk angin ya, orang ngelihatnya kadang ngeliat kayak ngeliat polisi gitu. Jadi akhirnya mamang sekalian aja ngaku polisi ke mereka, sampai mereka ketakutan, mamang tekan segala macam dan sampai akhirnya mamang kepikiran apa yang harus mamang lakuin. Selain harus nemuin bandarnya, karena mereka nyebutin nama bandarnya. Pulang ke rumah, mamang cari data tentang literasi di Lampung. Eh, Nyari data yang pertama adalah apa hal yang baik diketahui oleh anak sejak dini. Tapi tentang dunia ya, luas ya cakupannya, bukan cuma Indonesia. Nah, ternyata banyak jurnal menjelaskan bahwa literasi. Begitu ngecek literasi Indonesia gimana, wow jauh banget gitu ya kan. Iya. Begitu lagi Lampung, waduh gitu ya kan. Untung ada Papua, makanya Mamang selalu berdoa Papua jangan merdeka. Kalau Papua merdeka, Lampung paling rendah literasinya. Nggak bisa. Jadi ya, jangan merdeka lah, kita bareng-bareng aja lah gitu kan. Jadi ya lebih ke apa namanya ya, wah literasi nih, baca nih paling dasar, berantakan banget, hancur banget bahasa sekarangnya. Dan akhirnya Mamang ngembangin itu selama hampir 2 minggu dan akhirnya Mamang eh, karena dia bete, anaknya lari ditawarin terus sabu-sabu sama bandarnya. Akhirnya Mamang nyamperin bandarnya dan kaki Mamang ditembak. Waduh. Jadi Mamang ditembak di kaki sampai beberapa minggu ke depan. Mamang datang terus karena Mamang juga harus kerja kan ke sana. Jadi datang terus ke sana, tiap ke sana dibacokin. Jadi habis nih Mamang dibacokin. Tapi memar-memar aja alhamdulillah. Tapi nggak pakai ilmu ya, swear. Oke. Kira Mamang kayak film zaman dulu tuh ada orang pakai baju hitam, Batu Maringi itu film Belanda dulu, lompat pagar, jimatnya nyangkut, ditembak mati akhirnya kan nggak kan. Mamang nggak pakai jimat dan nggak pakai ilmu. Alhamdulillah masih dilindungi. Artinya kayak gitu. Jadi waktu ditembak jebol, tapi waktu dibacokin nggak. Sampai akhirnya perlawanan Mamang selesai saat bandaranya akhirnya harus mati juga. Waduh, Kan kenapa? sekarang ya seperti rindu dendam juga harus dibayar tuntas gitu ya kan. Eka Kurniawan. Ya, jadi ya Mamang dendam manusiawi gitu. Kaki ditembak, badan dibacokin, anak-anak jadi korban. Masa diem aja? Iya. Terbangunlah literasi di daerah situ. Lumayan bagus. Akhirnya Mamang pulang ke kota. Mamang pikir di kota, Bandar Lampung itu lebih baik literasinya. Ternyata sama aja. Dan waktu itu belum ada nama. Busa Pustaka belum ada nama. Akhirnya Mamang masuk ke lokalisasi. Karena Mamang lebih memilih tempat-tempat yang menurut Mamang termarginalkan. Gitu. Terlebih Mamang emang latar belakangnya Empang kan. Artinya bahwa ya udah pang-pangan gitu kan. Masuk ke daerah lokalisasi di di gardu ronda itu ada pos ronda juga di depan bedeng-bedeng. Tahu bedeng nggak kalian? Tahu Betting. tahu Oh, ya. yang Ya, tempat ini panjang rumah. ya, ya. Itu ada pos ronda, Mamang gelar buku di situ. Anak-anak pada baca dan ada anak kelas usia kelas 5-6 SD waktu itu. Duduk aja di seberang pos ronda itu di teras kontrakannya. Sampai setengah jam lebih Mamang perhatiin kok nggak ikut teman-temannya. Teman-temannya sibuk sendiri baca. Terus Mamang samperin anak perempuan kecil ini. Dek, kenapa nggak baca? Diem aja pertamanya. Sampai akhirnya Mama sambil bawa buku kan. Mama tawarin ini kalau mau baca. Dia ngeliat aja tapi nggak diambil. Terus dia bilang, saya nggak boleh ibu pergi. Loh, emang ibunya kemana? Kata Mama.
ibu ada di dalam ngelayanin tamu. Dan gimana ya, rasanya perasaan mama waktu itu ngelihat anak kecil tahu profesi ibunya, dan mama nggak mau menghakimi ibunya karena itu untuk sebuah hidup. Sampai ngomong kasar dalam hati waktu itu juga yang gitu ya kan. Hancur banget mamang waktu itu dengernya. Sampai akhirnya nggak lama ibunya keluar, tamunya pulang, terus ibunya uh, nanya, ada apa ya? Maksudnya duduk di teras rumahnya. Oh, ini lapak baca. Ini mau ngajak adiknya baca buku bareng teman-temannya. Tadinya bete sampai akhirnya dia Mamang ngajak ngobrol karena Mamang juga biasa ngobrol sama mbak-mbak segala macam, dan kita makin dekat sampai akhirnya terciptalah program. Akhirnya 60% mbak-mbak pekerja seks komersial di sana itu bisa keluar dan usaha lewat program UMKM, pulang kampung dan bikin usaha sendiri yang halal, yang baik. Itu literasi. Literasi finansial berjalan di sana. Gitu. Sampai akhirnya bertahun-tahun, dan di tahun 2000 berapa ya? Mamang itu selalu bawa sampel sabun colek itu ke pasar-pasar. Dan kebiasaan sales nih, itu karena perjalanan jauh kali, jadi lapar terus. Jadi Mamang mampir ke eh, bude-bude penjual soto gitu di pasar langganan. Bude ini sabun. Nah, pesan satu-satu. Oke. Sambil makan soto, bude itu nyuci. Nyuci piring. Busanya banyak banget. Mama kan ngelamun kan ngeliatin. Wah, busa. Wah, busa pustaka nih kata Mama. Busa. Karena Mama kan awalnya bukunya nggak nyampe 10 waktu itu. Dikit. Jadi waktu itu harapannya busa itu melimpah, bermanfaat. Pustaka itu buku atau ilmu. Jadi buku atau ilmu yang berlimpah dan bermanfaat. Wah, sebuah doa. Jadi untuklah sebuah nama Busa Pustaka. Dan waktu itu Mamang sampai nemuin salah satu petinggi, ada pejabat daerah di kawasan yang tempat Bude Soto itu, dan akhirnya Bude Soto itu di kios, wah, nggak di MPR lagi, sebagai wujud terima kasih Mamang gitu. Itu politik anak HI, wah gaya banget ya anak HI. Right. Iya, Mamang negosiasi dan berdiplomasi dengan pejabat daerah agar budenya ini dapat kios yang layak. Wah, padahal maksud tujuan Mamang sendiri adalah rasa terima kasih Mamang, terbentuklah Busa Pustaka dari Bude itu cuci piring ya kan. Oke. Politik itu untuk mencapai sebuah tujuan. Kita kan berpolitik dalam hidup gitu. Nah, itulah. Nah, akhirnya Busa Pustaka, dan dari nggak nyampe 10 buku akhirnya Mamang juga harus jual aset, jual mobil, jual motor, gadai, menggadaikan kontrakan sampai sekarang. Agak banyak emangnya pengorbanannya oke buat busta pustaka ini. Sampai akhirnya buku sekarang termasuk dari donatur juga sudah lebih dari 20.000 buku koleksi busa pustaka. Puluhan ribu anak dan dewasa sudah terfasilitasi akses baca, sampai akhirnya bukan cuma tentang literasi. Sekolah anak-anak 241 anak memang support biaya sekolahnya. Ya walau kemarin juga eh, kayak jual tanah gitu kan. Lebaran kemarin karena mau nggak mau harus jual tanah karena kebutuhan untuk biaya sekolah anak-anak tinggi. Jadi ada teman tadinya mau ngehibahin tanah itu untuk busa pustaka tempat. Akhirnya kesepakatan bersama, akhirnya mau lebih memilih menjual itu untuk sekolah anak-anak di tahun ajaran baru ini. Gitu. Karena itu lebih penting. Tempat bisa di mana aja.
Tapi sekolah itu lebih utama. Karena pendidikan itu penting untuk sebuah manusia. Gitu. Berarti tuh sebenarnya awalnya Busa Pustaka tuh dari pengalaman Mamang jualan sabun colek gitu ya, Mang. Sampai sekarang tuh udah 25.000 buku, sampai juga 241 anak yang disekolahkan oleh Mamang gitu. Iya, Oke. dan ada yang kuliah juga kan di Unpad juga. Hmm. Nah, itu sebuah hal yang perjuangan sih gitu. Dia berasal dari keluarga sangat kurang mampu. Eh, Dia tidak diizinkan kuliah sama orang tuanya karena bapaknya itu buta huruf dan penjaga gudang malam-malam. Jadi dia cuma boleh sekolah sampai SMA dan setelah SMA dia harus bekerja di pabrik, jadi buruh pabrik. Cerita sama mamang segala macam sampai akhirnya dia keterima di sastra Rusia Unpad. Wah, keren banget tuh kan. Mang gimana nih? Ambil lah, keren kan. Tapi gimana? Nggak apa-apa, jalanin aja. Dan ya fasilitas mamang berikan selain beasiswa yang dia dapat, mamang juga fasilitasi kayak laptop, handphonenya untuk beberapa kali uang sakunya, sampai support untuk dia mengembangkan untuk dia suka gambar, jadi dia juga buka open komisi untuk gambar digital art dan mamang selalu support untuk dia ngembangin itu. Ya itulah, literasi juga memanusiakan manusia. Setiap anak, setiap orang punya kesempatan yang sama. Makanya mamang selalu, karena suka ditanya itu sama beberapa, tapi biasanya nih yang sudah bapak-bapak, kalau lagi kayak acara kayak gini nih suka nanya, ideologi mamang tuh apa? Gitu ya. Biologi. Berat ya. Ya, di hadapan Tuhan saya Islam, di hadapan negara saya Pancasila, tapi di hadapan semua saya PANG. Bang, tetap Bang ya. Ya karena setara dan merdeka. PANG itu menurut mama bukan anti kemapanan. Hmm. Gimana mau merdeka kalau miskin? Oke, mungkin terakhir nih, Mang. Dari Mang Adi ada nggak pesan yang mau disampaikan kepada IMAHI Unpad atau bahkan mungkin seluruh masyarakat nih yang bakal menonton podcast ini? Mungkin sebagai bagian dalam mencapai revolusi literasi nasional di Hari Literasi nanti. Yang pertama, pahami literasi sebagai sebuah kemampuan. Sampai akhirnya literasi bisa dipandang luas. Lalu kesempatan selalu ada untuk bergerak. Kalaupun bukan tenaga, bisa pikiran. Gitu. Bergeraklah dan gak ada salahnya kalian turun, ikut bergerak atau membangun sebuah geliat literasi yang baik. Dimulai dari dasar itu baca, sampai akhirnya kalian bisa berkembang ke literasi-literasi yang lain. Melukis misalnya, atau apapun itu. Dan kayak ini Busa Pustaka lagi mengembangin tentang iklim. Jadi Busa Pustaka mau membuka jasa bersih-bersih, cuci sepatu. Dan itu nanti bakal diarahkan ke literasi finansial. Hmm. Mahasiswa-mahasiswa bakal diajak untuk buka usaha itu. Tapi keliling gitu. Bersih sepatu keliling nih gitu kan ada nantinya. Itu harapannya semoga teman-teman juga semangat terus, terutama Himahai ini jangan stres begitu sudah fase-fase THI nanti ya kan. Fase-fase HI Timur Tengah, HI Timur Tengah nggak begitu. Hai Eropa ya, Bang ya. Eropa, peran AS, HI Amerika, biasanya Aduh, peran AS bakal ngerasain ntar sekelumit. Ada. pusing. Kan? Karena presidennya banyak. Tuh, nakut-nakut cuma nyeremin. Selamat datang Selamat di, dah. di kelas sesungguhnya gitu ya kan. Semangat terus teman-teman, terus bergerak lewat pengabdiannya nanti dan jangan dianggap itu pengabdian, anggap aja
perjalanan nanti kalian dalam Hima HI bergerak di masyarakat itu adalah healing kalian sebagai anak muda. Volunteer di Bisa Pustaka dilarang mengatakan giat. Kita healing. Datang, nyetel musik, atau main musik, ngumpul bareng, baca buku, belajar ini, itu, segala macam, dan kita enjoy. Itu. Sambil ngopi, makan mie, es kenyot, ya karena adanya juga cuma es kampung ya kan. Jadi di dalam plastik, kita sedot-sedotin, ya memang kayak gitu, tapi enjoy gitu. Sambil edukasi tentang air matang segala macam. Harapannya itu teman-teman semua bergerak, dan bergerak itu gak usah deh terlalu tinggi tentang pengabdian. Anggap aja sebuah rekreasi. Kayak Mamang, kenapa orang-orang bilang, Mang, sudah mau di September nanti tanggal 21 Bisa Pustaka 6 tahun. Insya Allah. Kok enjoy aja sih sampai sekarang malah semakin besar? Karena hobi. Kemana-mana bawa buku. Jadi Mamang itu selalu menganggap Mamang kemana-mana bawa buku. Pengen baca buku. Tapi bukunya bisa dibaca sama orang lain. Gitu. Jadi kalau nongkrong, pernah baca nggak nih? Banyak buku. Gitu. Apalagi Mamang juga punya koleksi buku yang kalian juga kalau kesini nanti bakal ngerasain buku-buku tahun 80, 90. Lengkap ya, Mang ya. Nah, kalian Apa bakal aja tuh, Bang? Mamang ambilin dulu nih. Nih, nih buku-buku kisah lama. Ini kalian nemu di toko buku sekarang disebutnya harta karun. Harganya pasti Iya, mahal banget. vintage, Mang, sebutnya sekarang. Ya, vintage. Tuh, ceritanya tuh. Masih bagus juga ya, Mang. Iya, dan ini nilai artnya keren banget. Iya ya. Oh, sekarang mahal itu, Mang. Iya, aku kemarin ada yang nawarin bukunya sepakat ini, dia nawarin 15 juta membayarin. Wah, 15 juta. Iya, sepaket. Karena banyak ketumpukan. Termasuk Paman Gober yang tebel-tebel gede, yang kayak Banyak, Mang. itu aku komplit. wow. Wah, jadi pengen ke Lampung. Ini numpang baca. Pengen numpang baca. Terus Donald Kita Bebek, Paman bebek. Gober, terus kalau Bobo langganan tiap minggu. Heeh. Bobo. Banyak banget ya. Seru. Ya, itulah artinya bahwa enjoy lah kebahagiaan hidup. Kalau Semangat terus. novel banyak, Bang. Hah? Maaf, kalau novel-novel banyak tuh, Bang. Aku makin penasaran nih jadinya. Novel? Iya, Novel semua nih? banyak banget. Wow. Ayo. Tuh, Iya. Banyak banget. Ada yang tebal-tebal juga. Iya. Wah, aku mah betah, Bang, sampai besok mah tuh di situ. Wah, Madilog. Aku lagi baca Madilog juga. ayo belajar piramidanya yang benar. Gak ngerti sampai sekarang. Madilog itu pahamin, nih ngobrol aja sedikit tentang Madilog. Apa tuh, Bang? Piramidanya, itu kan materialisme, dialektika, dan logika. Iya. Dimulai dari mana? Logika. Gitu. Dimulai dari logika dulu. Begitu udah logika, kita merambah ke dialektika. Sampai akhirnya kita bisa mengembangkan ke yang lain tentang materialisme. Materialisme itu kan banyak orang salah. Salah apa namanya? Salah Apa? gitu. Orang ngomong materialisme itu udah materi tentang duit. Padahal materialisme yang dimaksud di buku Madilog adalah mengenyampingkan Tuhan. Banyaknya orang Indonesia yang lebih senang berobat ke dukun ketimbang ke dokter. Kebanyakan orang-orang menyelesaikan masalah ke dukun ketimbang ke ahlinya. Pengen ini, pengen itu, mereka malah ke dukun. Nggak mau berjuang. Gitu. Tapi kalau kamu sudah punya logika yang baik, cara berpikir yang baik, bagaimana kamu apa ya namanya? Bukan komunikasi sih, lebih ke yang dalam kehidupan sehari-hari di apa namanya dialektikanya dan
eh, akhirnya kamu bisa dalam materialismenya itu bukan cuma tentang yang baik di kamu sendiri, tapi kamu bisa bawa kebaikan itu di orang lain, menyadarkan orang lain. Ada orang patah tangan, ya cek dulu di ronsen, nggak langsung ke sangkal putung misalnya. Atau ke tukang pijat. Kamu ngerasa sakit banget tangannya, tapi kamu lebih memilih ke tukang pijat daripada ronsen. Padahal ternyata itu fatal, misalnya. Itu yang harusnya, itu kenapa buku Madilog ini merupakan, Mamang punya buku cetakan keduanya. Jadi Mamang kenal buku Madilog kelas 3 SD. Kenapa Mamang sangat mengidolakan uh, Tan Malaka? Karena Mamang ngefans banget. Jadi kelas 3 SD Mamang males belajar. Dilempar sama bapaknya Mamang, sama almarhum bapak dulu pakai buku Madilog tebel. Das, lu males belajar karena lu nggak ngerti pentingnya tentang belajar, kata bapak. Kata bapak dulu. Tapi kan Mamang gitu ya, sakit ya, dilempar buku Madilog itu tebel, yang cetakan dan cetakan kedua. Sampai akhirnya almarhum bapak ngajarin tentang Madilog. Terus ke buku selanjutnya, dari penjara ke penjara sama aksi massa. Dan akhirnya Mamang berpikir adalah bahwa dalam hidup bukan tentang kanan atau kiri, tapi dalam hidup adalah setara dan merdeka bersama. Karena itu tuh yang dilakukan oleh Datu Tan Malaka, ia lebih memilih masuk ke sebuah perkebunan ketimbang ada di tengah-tengah pejabat-pejabat. Dia lebih menyadarkan dan mengajarkan masyarakat buru-buru perkebunan ketimbang sebuah nama yang didapat dari nongkrong aja di pusat pemerintahan. Padahal mau nggak mau kita harus mengakui bahwa Bapak Republik adalah Datuk Tan Malaka. Yang mencetuskan Republik untuk Indonesia adalah Datuk Tan Malaka. Mama nggak akan mungkin bisa seperti beliau, tapi jejak beliau akan selalu Mama ikuti. Gitu. Ada sedikit perbedaan mungkin karena Mamang menikah, beliau jomblo kan, gitu kan. Dan sebuah hal yang kita sesalkan adalah ia mati oleh negerinya sendiri. Cuma gara-gara kekuasaan, dan itu nggak bisa ditiru gitu. Jadi makanya kalian jangan berpikir tentang kekuasaan, berpikirlah tentang bagaimana pergerakan bersama gitu. Kalau kata lagu, Pang mengajarkan kita untuk setara, walau dalam beda tetap bersama. Wah, ya kan? Apa agamanya, apa sukunya, apapun latar belakangnya, kita bareng. Benar-benar. Kita anak Indonesia keren. Bang Indonesia yang keren. Ya. Ya, oke, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya Bang ya. Tadi kita udah masuk ke pertanyaan terakhir dan kita udah harus mengakhiri sesi Siap. podcast HI WebEx Sosmas ini. Ya. Ada Eh, kata-kata yang mau disampaikan? Mungkin terima kasih banyak banget sama Mang Adi udah menyempatkan waktunya, udah mau kita tanya-tanya. Tadi juga sharingnya banyak banget Oh ya, ya, Bang bener. ya. Sangat bermanfaat gitu kan ya, apalagi soal pustaka ini gitu kan yang menarik dan juga karakter Mang-Mang juga nih yang kayaknya asik banget gitu kan dia buat diikutin. Betul. Dan kalau makanya kan akhirnya aku ada ini ya, ada apa namanya kesempatan lagi buat baca Madilog karena kemarin sempat mandek gitu. Gak ngerti sebenarnya. pahami buku itu kan tentang piramida. Banyak, Iya. banyak sekarang apalagi buku kayak Garis Kretek. Garis Kretek adalah salah satu buku yang kamu harus tahu kalau buku itu terdiri dari dua bagian. Terus cara bacanya kamu harus memahami nama, harus ingat nama-nama tokohnya. Kalau enggak kamu bakal Benar. Iya bener Mang, bener-bener. Sama kayak Cantik Itu Luka aku udah pernah baca dan itu juga pusing banget Mang. Iya, makanya akhirnya teman-teman juga harus memahami bukunya apa yang mau dibaca sebelum membaca. Betul, Gitu. betul, setuju. Tapi kalau nggak berminat, ya kirim aja ke Lampung buat ke Busa Pusdiklat.
Oke, Oke deh. teman-teman ya, kesempatannya sehat terus, lancar terus. Makasih banyak loh, keren banget. Makasih banyak. Makasih banyak loh, Mang. Makasih banyak untuk waktunya juga ya, Mang ya. Next time Eh, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu. Ya, kalau misalnya ada apa-apa yang mau ditanya atau apa, bisa eh, lewat DM di Busa Pustaka, di IG Busa Pustaka, karena memang Busa Pustaka ini memiliki sedikit kekonyolan mungkin. Karena hampir semua komunikasi dengan donatur, volunteer, dan lain sebagainya dilakukan via DM. Jadi bapak-bapak volunteer sahabat-sahabat Busa Pustaka DM-an sama Busa Pustaka. Jadi sama mamangnya. Jadi DM-an, dia kan, Mang, gue ini kayak lagi ngerayu cewek, kata dia kan. Malunya DM-an karena jujur WA mamang ini diprotek dari waktu Oh. kerja. Hmm. Karena khawatir kena scam, jadi diprotek dan akhirnya mamang males bukanya. Hmm. Gitu, harus buka dulu baru masuk soalnya WA-nya. Iya. Dan sekali masuk banyak. Ini aja tadi karena dihubungin aja, makanya standby gitu. Karena mau ada linknya kan. Kalau nggak bakal buka WA. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa teman-teman dimanapun mau sharing tentang literasi atau apapun itu bisa lewat DM ke IG Busa Pustaka. Mungkin teman-teman HI Unpad nih himanya nanti bisa main-main ke Lampung juga berkegiatan di sini nggak apa-apa. Bikin hari Minggu khusus bersama Hai Unpad. Wah, Hima Unpad mantep tuh ntar. Ntar, Banget. kita ntar mamang bikin bak kakak ayam kalau kalian. Boleh, boleh, Mang. Aduh, enak banget lagi makan. Iya. Iya dong, kita khas Sunda sama campur Lampung yang pedes-pedes itu. Ditunggu di Lampung ya teman-teman semua. Siap, Mang. Oke, Mang. Kalau gitu, makasih banyak ya, Mang, ya sekali lagi gitu. Kita Ya, pamit undur diri juga gitu kan. Aku dari ya, juga mau ngucapin terima kasih banyak gitu atas ketersediaan Mamang untuk bisa hadir di podcast kali ini. terima Gitu. kasih. Sehat dan dalam kebaikan selalu semua.